Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat pemandangan itu, Xian Doxi merasa sangat iri, sehingga dia bahkan tidak berani berkedip karena takut melewatkan adegan paling menarik. Dalam pemurnian obat mujarab ini, bagaimanapun selama hidupnya, dia belum pernah melihat pemurnian tingkat ini. Segera Xian Doxi melihat dua pil obat langsung bertabrakan satu sama lain di dalam tungku obat. Pada saat yang sama, nyala api terus menelan bahan obat yang terus bermunculan dalam kotak obat, hingga pada akhirnya mengeringkan. Bahkan saking berkonsentrasi pada penggabungan obat ini, keringat dingin Xian Doxi terus mengalir di dahinya. Ini adalah salah satu dari sedikit pil obat tingkat dewa yang ada, yang telah Xiaoyan sempurnakan. Meskipun Xiaoyan belum sepenuhnya mahir dalam memurnikan pil obat tingkat dewa, namun seiring dengan semakin banyaknya penyempurnaan yang dilakukan Xiaoyan, kemungkinan dalam efisiensi dalam keberhasilan akan terus meningkat. Pada saat ini tubuh Xian Doxi terus gemetar, bahkan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, karena jika terjadi kegagalan reaksi pertamanya adalah meledak tungku obat akan begitu meledak. Senior, hati-hati, jika tidak kompas terbang di bawah saya akan rusak. Xian Doxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata saat melihat tungku obat bergetar hebat. Mendengar itu, Xiaoyan mengabaikannya, melambaikan tangannya dengan cepat. Segera tiga nyala yang berbeda langsung melonjak, bertahan di sekitar dua pil yang hampir runtuh, kemudian dengan paksa menstabilkannya. Di bawah tekanan nyala api tiga warna, dalam ambang penggabungan dua pil obat yang hampir mengalami keruntuhan, kecepatan penggabungan sangat lambat, yang menunjukkan dengan kecepatan seperti itu, pil obat ini tidak normal. Jika ini terus berlanjut, mungkin itu akan segera meledak. Oleh karena itu, selama pemurnian pil obat mujarab ini sendiri, Xiaoyan tidak bisa mencapai kelelahan mental. Jadi Xiaoyan dengan cepat menggunakan kekuatan hati api untuk memaksa penggabungan dua pil obat ini ke tingkat dewa. Meski begitu, ketidaknormalan yang terjadi pada pil obat mujarab ini, semuanya termasuk dalam penilaian Xiaoyan. Jadi dia hanya perlu terus mempertahankan penggabungan pil obat ini, sehingga Xiaoyan tidak merasa lelah. Di bawah penekanan Xiaoyan, setetes keringat di dahi Xian Doxi jatuh ke wajahnya. Karena Xian Doxi cahaya menyilaukan keluar dari tungku obat. Segera Xian Doxi melihat dengan seksama, dan dia melihat obat mujarab murni menggabung di kuali obat. Seperti kaca dan tidak lagi terlihat seperti obat mujarab biasa. Saya tidak menyangka bahwa pemurnian ini akan benar-benar berhasil. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa saya bisa mendapatkan kehormatan untuk menyaksikan pemurnian pil obat mujarab dengan tingkat dewa. Xian Doxi berkata perlahan, namun dalam ekspresinya terlihat sangat bahagia, seolah-olah dia telah melupakan situasinya saat ini. Setelah pemurniannya selesai, Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Kemudian pil obat mujarab yang menggantung di tungku obat segera terbang ke telapak tangannya. Tapi tentu saja, pil obat ini tidak menyentuh telapak tangannya. Lagi pula pil obat ini adalah pil obat tingkat dewa. Dan ketika pil obat tingkat dewa menggantung di telapak tangan Xiaoyan, itu juga bersinar dengan terang. Bahkan pil obat ini juga berputar perlahan, seolah-olah pil obat ini seperti bintang yang padat. Tepat Xiaoyan melihat pil obat di depannya dengan serius, dia juga menemukan bahwa ada pola obat yang sangat indah yang terlihat sekilas seperti sebuah bintang. Apakah mungkin pil obat mujarab langit pagi ini juga merupakan sesuatu yang dimurnikan makhluk kuat? Pada saat ini, sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan. Semuanya sepertinya terhubung satu sama lain. Sepertinya setelah Xiaoyan menyempurnakan pil obat mujarab ini,
seperti dia telah mendapatkan sebuah wawasan. Karena saat Xiaoyan sedang menyempurnakan pil obat mujarab itu, tiba-tiba Xiaoyan merasa bahwa hatinya menjadi lebih jernih, dan saat itulah Xiaoyan memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia. Sehingga pada saat ini, tiba-tiba tubuh Xiaoyan memancarkan momentum yang sangat agung. Sepertinya kekuatan keabadian Kaisar Langkah kelima telah meningkat lagi. Bagaimanapun Xiaoyan juga tidak kekurangan energi dunia. Lagi pula, pagoda kekosongan roh selalu mendedikasikan dirinya untuk keberuntungan Xiaoyan. Tapi meskipun energi dunia yang dimiliki Xiaoyan sebenarnya mencukupi untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi, namun yang dibutuhkan sekarang adalah sebuah pengalaman. Jadi apapun yang terjadi pada siapapun yang Xiaoyan temui, selama Xiaoyan memiliki pengalaman tersebut dan kemampuan melihat dunia dengan mata terbuka, maka dia mungkin akan mendapatkan terobosan. Namun hal yang kelihatannya paling sederhana ini sebenarnya adalah hal yang paling sulit. Karena bagaimanapun terobosan tidak lagi dapat diperoleh melalui pengetahuan yang pasti. Begitu pola terobosan tidak dapat diperoleh dengan menyerap vitalitas atau kekuatan abadi. Dan ini adalah kesadaran bahwa keberadaan atau ketidakberadaan yang halus ini diperlukan untuk Xiaoyan, sehingga dia bisa melihat keasliannya dan memahami keasliannya. Jadi dalam terobosan berikutnya mungkin berjalan mulus, tetapi juga memiliki kemungkinan yang sulit. Lagi pula tidak ada yang pasti jalan mana yang paling sulit. Setelah Xiaoyan menyelesaikan pemurnian pil obat tingkat dewa, tiba-tiba terdengar suara siulan di belakangnya. Karena kelompok Xiandozi dan Xiaoyan bergerak sangat lambat. Meskipun mereka telah pergi beberapa lama, namun avatar Dewa Asli dan Jin Doming dapat mengejarnya dari belakang. Setelah avatar Dewa Asli dan Jin Doming tiba, keduanya langsung bergegas ke dalam kompas Xiandozi. Kemudian dengan cepat, avatar Dewa Asli melangkah maju. Dan berjalan ke dalam bayangan Xiaoyan dan menghilang. Bahkan Xiandozi yang melihat pemandangan itu, dia tidak berani bereaksi saat ini. Pada saat yang sama, saat Jin Doming menginjak kompas terbang, dia secara alami melihat Xiandozi dengan tercengang. Namun mata Xiandozi iblis bertabrakan dengan mata Jin Doming. Keduanya terdiam beberapa saat. Setelah itu, Xiandozi adalah orang pertama yang menunjukkan senyuman pahit. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, Jin Doming akhirnya mengerti. Bahkan jika Xiandozi membantunya sebelumnya, mungkin situasinya tidak akan berubah sekali. Belum lagi dalam hal kekuatan, sebenarnya Xiandozi jauh lebih lemah dari Jin Doming. Setelah itu, Jin Doming segera melihat cahaya di belakangnya. Kemudian dia menemukan bola cahaya yang dipenuhi dengan banyak sosok. Di antara mereka semua masih tertidur. Tapi apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa Xiaoyan bisa bangun dari susunan formasi ilusi di dalam. Ini sungguh tidak masuk akal. Karena hampir mustahil seseorang dapat keluar dari ilusi yang menunjukkan Xiandozi sekarang di bawah kendali Xiaoyan. Tapi bagaimana Xiandozi tidak memiliki bawahan? Memikirkan masalah ini, Jin Doming tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa duduk dengan patuh. Setelah Xiandozi melihat Jin Doming, dia segera menjadi penonton pemurnian obat Xiaoyan. Sekarang berencana untuk menyempurnakan pesanan nomor 3, tetapi masih dia juga memiliki pesanan nomor 4 dan nomor 5. Lagi pula pesanan mereka dijanjikan lebih awal dari nomor 3. Jadi jika Xiaoyan masih memiliki cukup waktu sekarang, Xiaoyan berencana menyempurnakannya lagi. Namun saat ini sebuah lubang cacing yang disebutkan oleh Xiandozi telah muncul dan mereka telah mencapai lubang cacing yang gelap seperti kegelapan yang mampu menelan cahaya sekalipun. Setelah beberapa saat, mereka semua dapat dengan jelas merasakan ada daya isapnya semakin kuat, sehingga tanpa sadar mereka semua sudah berada di dalam lubang cacing.
Namun Xiaoyan sepertinya tidak peduli sama sekali dan terus bermain dengan bahan obat dan berencana untuk terus menyempurnakannya. Kali ini Xiaoyan ingin menyempurnakan pesanan nomor keempat dan nomor kelima. Kemudian Xiaoyan memperhatikan resep obat yang mereka percayakan padanya untuk disempurnakan. Jelas Xiaoyan ingin melihat mana yang lebih mudah untuk memperbaikinya. Lagi pula Xiaoyan tidak memiliki waktu yang tersisa. Jadi lebih baik memperbaiki yang lebih mudah secepatnya. Sepertinya hanya dengan cara ini Xiaoyan bisa punya waktu luang untuk memperbaikinya. Pada saat ini avatar Xiaoyan Suho yang dibiarkan pergi sendiri untuk mencari keberuntungan sedang duduk bersila di antara kumpulan bebatuan melayang-layang di dalam kehampaan. Sampai ketika kumpulan bebatuan ini hendak menabrak sebuah bintang. Tiba-tiba, sebuah cakar besar yang mampu menutupi langit dan matahari meraung dengan cahaya merah, sehingga sekelompok bebatuan langsung hancur. Namun pada saat kelompok meteorit itu hancur, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas keluar dan langsung menuju ke arah bebatuan yang hancur ini dengan cepat. Sehingga orang-orang yang melihat pemandangan itu langsung tercengang saat melihat serangan Suho yang tiba-tiba yang menghancurkan mata Suho, menunjukkan cahaya dingin. Bahkan di wajahnya tanpa ekspresi apapun, bahkan ada niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Senior, saya sangat menyesal karena menyinggung Anda. Karena meteorit ini akan menabrak bintang saya. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat datang ke rumah keluarga Pang saya dan tinggal di sana sementara. Pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Suho tidak menjawab, tetapi justru melangkah maju dengan kakinya dan mengulurkan telapak tangannya untuk mencubit leher Pangsi. Sebaiknya hentikan omong kosong Anda. Avatar Suho berkata dengan dingin. Meskipun Xiaoyan tidak mendominasi pemikirannya, Suho memiliki karakternya sendiri. Jadi meskipun dia tersenyum, tetapi Suho memiliki pemikiran dalam bayangan organisasinya sendiri. Senior, sebenarnya junior ini memang memiliki permintaan. Saya berharap senior bisa membantu keluarga Pang saya. Sekarang ada penyusup dari dunia luar yang telah menduduki dan memperbudak keluarga Pang saya. Jadi bisakah senior membantu keluarga Pang saya? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.